Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nama saya Indatul Hasanah, NIM 12204193074 dari kelas Tadris Matematika 5E, mahasiswi UIN 1 Tulungagung. Oke teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah struktur aljabar ring tentang ideal prima, ideal maksimal, dan ring polinomial. Simak penjelasannya ya. Selamat menyaksikan. Oke, pembahasan pertama tentang ideal prima. Apa sih yang dimaksud dengan ideal prima itu? Dan contoh ideal prima itu bagaimana sih? Nah, simak penjelasan berikut ini. Definisi ideal prima. Ideal prima dari suatu ring komutatif R adalah ideal sejati dari R sedemikian sehingga apabila A dikali B anggota bilangan asli atau N itu ya lambangnya, bilangan asli itu dimulai dari angka 1, jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu mengakibatkan bahwa A merupakan anggota bilangan asli atau B juga merupakan anggota bilangan asli. Jadi N itu dikatakan ideal prima R apabila R ya kan, R 0 R, maka A dikali B anggota bilangan asli yang mengakibatkan A itu bilangan asli atau B itu bilangan asli juga. Nah, itu yang disebut dengan ideal prima. Nah, agar lebih paham lagi kita masuk ke contoh ideal prima. Untuk sebarang bilangan prima positif P, himpunan PZ merupakan ideal prima dari Z. Lebih lanjut, jika N itu bilangan bulat positif NZ, merupakan ideal prima jika dan hanya jika N bilangan prima. Nah, kita misalkan 3 prima, maka 3Z sama dengan dalam kurung TTTT min 9 min 6 min 3 0 3 6 9. Nah, A dikali B apabila A dikali B anggota dari 3Z, maka A dikali B sama dengan 3T. Jadi A itu bukan merupakan anggota dari 3Z, maka B itu merupakan anggota dari 3Z. Kemudian B itu bukan merupakan dari anggota 3Z, maka A itu anggota dari 3Z. Jadi kalau misalkan A-nya itu bukan merupakan dari anggota 3Z, maka B-nya itu anggota dari 3Z. Dan sebaliknya, apabila B-nya itu yang bukan merupakan anggota dari 3Z, maka A itu anggota dari 3Z. Seperti itu. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai ideal maksimal. Apa sih yang dimaksud dengan ideal maksimal? Dan contoh dari ideal maksimal itu gimana sih? Simak penjelasan berikut ini ya, jangan di skip. Definisi ideal maksimal. Ideal maksimal M dari suatu ring komutatif R adalah ideal sejati dari R. Sedemikian sehingga untuk setiap ideal N dan R yang mempunyai M subset dari bilangan asli atau N subset dari R, maka N atau bilangan asli merupakan subset dari ideal maksimal atau M, atau N itu subset dari R. Nah, catatan, dikatakan maksimal itu gimana? Dikatakan maksimal itu jika tidak ada ideal lain yang memuat M selain ring komutatif R. Jadi seperti itu, dikatakan maksimal apabila tidak ada ideal lain yang memuat M selain ring komutatif R itu. Agar lebih paham lagi, kita masuk ke contoh dari ideal maksimal ya. Diberikan 7Z adalah bilangan bulat kelipatan 7 dengan operasi perkalian dan penjumlahan bilangan bulat adalah ideal dari bilangan bulat atau Z. Lebih lanjut, gini pembahasannya, 7Z merupakan ideal maksimal dari Z, sebab tidak ada ideal sejati dari Z yang memuat 7Z.
dan lebih besar dari 7Z itu sendiri. Berarti ideal yang memuat dari 7Z itu adalah 7Z itu sendiri atau read Z-nya itu sendiri. Nah, ini merupakan contoh dari ideal maksimal. Pembahasan selanjutnya mengenai ring polinomial. Apa sih definisi dari ring polinomial itu? Dan contoh dari ring polinomial itu gimana sih? Nah, simak penjelasan berikutnya, jangan di skip ya. Definisi ring polinomial, gimana sih pengertiannya? Nah, ini misalkan R itu adalah suatu ring komutatif. R, X dikatakan sebagai ring polinomial atas R, dengan R itu X sama dengan himpunan P, X, Qx, Rx, dan seterusnya. Untuk Px yaitu merupakan dari penjumlahan dari n, i sama dengan 0, ai, xi, qx sama dengan penjumlahan dari n, i sama dengan 0, di bi, xi, dan seterusnya, dan ai anggota dari R. Oke, agar lebih paham lagi kita masuk ke contoh dari ring polinomial. Misalkan Px dan Qx adalah polinom-polinom pada Z3x dengan Px sama dengan 2x kuadrat plus 2 dan Qx sama dengan 2x plus 2. Maka kita jumlahkan Px ditambah Qx sama dengan dalam kurung 2x kuadrat plus 2 ditambah dalam kurung 2x plus 2. Kita jumlahkan seperti biasanya, 2x kuadrat plus 2x ditambah 2 ditambah 2. Jadi konstantanya kita gabungkan dengan konstanta 2 ditambah 2. Maka 2x kuadrat ditambah 2x plus 4. Mohon maaf, itu ada penulisan yang salah, seharusnya 4 bukan 1 ya. Nah, sebagai catatan, apabila tidak ada penjelasan koefisien, maka polinomnya kita anggap bilangan real. Jadi, bilangan real itu semua bilangan ya kan? Nah, pada Z3X dari contoh yang tadi, artinya koefisiennya itu adalah 0, 1, dan juga 2. Oke, pembahasan telah selesai. Thanks for watching. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.